Ya, image-nya kan susah untuk berkomitmen, ya kan. Kok tiba-tiba bisa memutuskan menikah itu kan buat aku, loh. Oh berarti Siapa yang jago nih? Capek juga ngomong bahasa Inggris sama dia terus, kan tiap hari. Lama-lama di bahasa Inggris, mas ngelundasku mas. Ya semua hilang. Kalau kayak ceritanya Nabi Ayub lah, dihilangin semuanya gitu. Nggak kebayang. Gitu. Iya sih, jangan dibayangin. Itu kalau bukan orang kuat ini susah. Oke, hai, ketemu lagi di Basa Basi dan kali ini kita kedatangan wanita strong. Waduh, kalau kata netizen mau wanita strong nomor 1 Indonesia. Ada Bunda Maya. Bunda nomor 1 Indonesia. No, kan Bunda Maya nomor 1, terus ada lagi Bunda Ashanti. Ada lagi Bunda siapa lagi ya? Dorce, paling strong. Oh iya, nomor 1. Paling strong ya, itu. Bunda Dorce. Benar-benar Bunda Dorce yang pertama ya, benar-benar. Dari mana sih sebenarnya kekuatan itu datang, Bun? Enggak, kalau kekuatan sebenarnya orang tuh salah sangka bahwa gue nampaknya perempuan kan. Kayaknya temen-temen gue kalau misalnya juri-juri nih, kalau misalnya tanya Maya nanti seperti apa sih gitu. Laki dia mah. Maco gitu. Itu salah packaging. Itu harusnya kemasannya laki-laki gitu. Padahal kan looknya tuh kan ayu, manis. Iya, kejebur tuh laki gue tuh. Kawin sama gue. Laki yang mana? Laki yang mana nih? Mas Irwan dong. Kalau yang dulu udah mengakui gue kayak laki. Oh iya. Kalau yang sekarang baru mengakui. Mas Irwan tuh udah berapa lama sih berarti sama Bunda nikah? Hampir, belum lah. Baru mau 3. Mau 3, pacarannya? 3 tahun kurang. Oh 3 tahun. Tapi waktu kamu ngelihat Mas Irwan sama Bunda waktu itu nebaknya bakal menikah apa enggak? Nikah lah. Aku juga. Oh ya? Aku dari, bukan ya Mas Irwan, maaf ya kalau nonton ya. Mas Irwan kan pernah ada kayak wajar kalau dia kan image-nya emang kan kayak pernah pacaran sama siapa gitu-gitu kan, pernah pacaran sama siapa. Aku tuh nggak pernah yang nikah gitu, enggak. Cuman pas Bunda Maya, wah kayaknya nih nikah lah gitu loh. Tuh aku merinding gitu, beneran. Oh ya? Beneran. Kenapa lo bisa bilang gitu? Nggak tahu. Jadi kayak aku ngerasa kayak, pokoknya di otak aku udah kayak, nih kayaknya mereka nikah nih gitu. Tapi nggak tahu kapannya ya. Cuma karena berita yang dulunya kan ini kok nggak jadi gitu. Berarti Mas Irwan tuh jadi obat yang tepat waktu itu. Banget lah. Itu dia gimana cara dia mengobati lukanya Bunda waktu itu? Dia adalah orang, dia udah biasa pegang perusahaan yang sangat besar, jadi dia biasa ngadepin orang banyak. Jadi mungkin buat dia, aku satu orang aku aja gampang. Iya dong. Iya bener kan. Yang ini mah gampang gitu. Cuma gede-gede doang nggak bisa. Iya, gitu. tapi kan pendekatan ngurus orang di perusahaan sama pendekatan orang pakai hati itu kan, susah. Beda harusnya. Yang bingung malah aku dong. Kok tiba-tiba dia bisa memutuskan menikah kan? Bingung kan? Iya dong. Iya sih. Secara dia image-nya kan itu dia. Susah untuk berkomitmen, ya kan. Kok tiba-tiba bisa memutuskan menikah itu kan buat aku, loh. Oh berarti siapa yang jago nih? Bunda Maya dong berarti. Oh iya dong, berarti kan ceweknya yang jago dong. Iya. Bisa aja, ya enggak lah. Iya. Tapi dia adalah sosok yang apa ya, yang bisa membuat kita tuh nyaman gitu loh. Nggak usah pasangan, ke orang lain juga kalau dia ketemu dengan cewek pasti akan dinyamankan. Bahkan misalnya dia kepada orang yang mungkin strata levelnya mungkin dianggap kita adalah gitu loh. Tapi dia bisa mengorangkan orang itu gitu loh. Tapi kan level kenyamanan orang tuh beda-beda. Ada orang yang suka diayem gitu. Ada orang yang suka diemong, dimanjain. Ada orang yang justru dibebaskan ngapain aja, itu juga bikin orang tersebut nyaman. Itu gue yang terakhir itu. Oh yang terakhir. Dibebaskan. Komitmen tapi bebas dan bertanggung jawab gitu. Banget. Oh. Iya. Bun, waktu awal-awal nikah atau awal pacaran, sempat nggak sih Pak baca misalnya komen, misalnya gini, beruntung banget ya Bunda Maya dapat Mas Irwan, pernah nggak baca? Sering. Yang dirasain sampai sekarang. Kesel nggak sih kalau dirasain kayak gitu? Gak apa-apa, gitu. Emang gue beruntung kok dapet dia. Katanya kan ini, ada suami idaman gitu. Gue suka pengen banget punya suami kayak Mas Irwan gitu. Oh iya. Netizen pada bilang gitu. Iya. Nggak, soalnya kadang-kadang kan aku tuh suka sering banget kan, misalnya baca. Kalau dulu ya orang begini, beruntung banget ya Usi dapetin Andika dulu. Pas kita punya YouTube, sekarang berbalik. Oh ternyata sekarang itu yang beruntung tuh Usi dapetin Andika dapetin Usi. Jadi dibalik. Mungkin karena dulu kan orang ngeliatnya kan berondong sama janda gitu kan. Terus sekarang orang mungkin ngeliat sisi lainnya aku. Nah aku suka balas tuh. Nggak ada dalam kamusnya orang menikah itu salah satu aja yang beruntung. Iya dua-duanya. Pasti dua-duanya beruntung gitu. Karena dua-duanya ya kayak cangkir ketemu tutup. Saling membawa melengkapi. Masing-masing, saling melengkapi. Makanya aku suka kesel. Dan sampai sekarang aku suka baper juga kalau misalnya ada orang, ini kan beruntung banget ya dapetin Usi gitu.
Aku tuh nggak suka emang beruntung gitu kok. Ya udah diain aja kan emang beruntung kok gitu. Tapi belum dilanjutin. Ya sama-sama beruntung. Nah ini yang harus dicontoh. Dia tuh terlalu kadang-kadang ya terlalu menganggap omongan orang lain tuh penting untuk ditanggapi. Iya. Dia sampai hari ini aja kadang-kadang masih suka balesin loh. Even komen YouTube aja kadang-kadang yang misalnya menurut dia itu mengganggu, dibales loh sama dia. Wow. Karena kan dia kan masih jadi adminnya juga kan. Dia suka lihat kan. Aku juga jadi admin juga. Iya kan, dia suka nge-love gitu. Enggak, kadang kalau aku tuh maksudnya gini, kadang-kadang suka punya pikiran gini. Kalau dia nggak dijawab, ntar sangkanya dia yang diomongin itu benar. Orang-orang kan tidak semuanya netizen itu berpikir positif gitu. Kalau yang masalah tadi sih aku suka balasnya gitu, tidak. Walaupun yang bukan mojokin aku ya, berarti kan mojokin Andika kan. Andika kok beruntung banget. Enggak, kita berdua sama-sama beruntung, aku gituin. Iya dong. Kurang strong kamu. Iya, lebih maksudnya kalau dia ya kayak misalnya dulu misalnya kayak gak usah gitu anak sama anakku aja. Aku tuh pengen lepas dari bayang-bayang orang tua. Soalnya kan nanti bayang-bayang orang tua tuh nempel. Ya sampai mampus juga gak bakal lepas. Iya dong. Mau gimana? Bapak ibu lo, bapak lo Ramadhani, ibu lo mau Estianti, mau lepas gimana? Iya benar. Gak bisa bohong sih, darah Surabayanya kental banget. Di area Jawa Timur. Cocok nih ngomongnya juga cocok nyambung kan. Ngomong Jawa. Coba bisa nih ngomong Jawa dong. Ya nanti di kontennya Bunda. Dikit nanya apa terus Bunda jawab. Jangkrik kan. Aku itu pernah dengar. Jadi waktu itu aku lagi sama dia sama keluargaku ke Singapura lagi liburan keluarga. Terus tiba-tiba ada masalah adiknya dia di Jakarta. Aku sama dia sama adekku lagi pada jalan di Orchard gitu, tiba-tiba dia di telepon dia ngomong begitu nih Bun. Jancok lo, gitu-gitu. Aku gini, itu kan lagi pacaran ya. Buset, ternyata pacar gue bisa ngomong kayak gini. Waktu pacaran awal kan ngomongnya kan yang kalem-kalem gitu. Jangan sedih. Ternyata. Jangan sedih, Mas Irwan. Itu kan lahir di Surabaya. Dia gede, SMP akhirnya dia pindah ke Amerika. Bukan sekolah di Amerika, dia migrasi. Pindah gitu. Dan di family-nya dia kan bahasa Inggris terus. Kan? Tapi kan dia ada tuh. Iya, pernah tinggal di Surabaya. Waktu sama aku awal-awal tuh bahasa Inggris, terus kan lama-lama aku kan lama-lama capek juga ngomong bahasa Inggris sama dia terus kan tiap hari. Lama-lama di bahasa Inggris, mas ngelundasku mas. Dia ngakak. Mas ngelundasku sumpah ngomong bahasa Inggris. Apa artinya ngelundas? Ngeluh tuh pusing. Pusing pala gue. Ngelundas. Oh iya. Ngelundasku gitu. Tapi akhirnya sekarang dia sudah bisa bener-bener udah ngomongnya udah Jawaan. Kembali lagi ke masa lalu. Jadi dia kayak diingetin lagi ya. Sekarang malah dia happy dengan bahasa Jawanya itu, dengan ngomong-ngomong joroknya, tapi kayak yang balik lagi nih gue gitu loh. Mungkin yang dulu nggak jadi dikawinin karena nggak bisa bahasa Jawa ya. Nggak bisa ngomong das Tapi Bunda tadi sempat ngeluarin statement bilang ke anak-anak, oh sampai kapanpun bayang-bayang orang tua nggak akan pernah lepas. Sama kayak story-nya Bunda yang waktu itu ya, itu kan nggak akan pernah lepas. Terus beberapa kali lihat Bunda di konten-konten lain gitu ya, kalau ditanya masalah itu tuh sekarang penerimaannya udah bisa jadi bahan bercandaan. Banget. Iya. Padahal itu yang dulunya jadi luka yang mungkin dalam, perih dan lain-lain. Butuh waktu berapa lama sampai akhirnya bisa menerima, ya udahlah ini emang bagian dari perjalanan hidup gua gitu. Mungkin butuh waktu sekitar 6 tahun kali ya. Gila. Untuk bisa mentertawakan masa lalu. Mentertawakan itu. Ya. Terus dulu pelariannya apa, Bunda? Kerja. Oh, pelariannya kerja. Pokoknya kan dulu kan masih waktu keluar dari rumah kan rumah yang waktu sama suami dulu ya. Itu kan aku kan ngontrak. Terus ada omongan bahwa, Maya kan cuma ngontrak, apaan sih gitu ya. Nah di situ tentu aku terpacu untuk buktiin gitu loh. Kerja benar. Karena sering dihina ya, Ci. Oke, gitu kan. Nih gue buktiin nih, sekarang 2 berjajar nih. Alhamdulillah. Jadi fokusnya adalah pelariannya adalah kerja. Udah kerja sama, kan kebetulan nggak ada anak-anak, jadi kalau nggak kerja habis itu traveling. Udah pokoknya nggak boleh sedih aja. Iya, menikmati hidup dengan bekerja dan dengan berlibur. Banyak orang yang nggak bisa begitu tuh. Banyak orang fokusnya itu ya di masalahnya, nguplek di masalahnya, seakan-akan menyesali
Kenapa ini terjadi di hidup gue gitu. Itu Apa banyak. yang gue bangun tiba-tiba diambil aja gitu. Itu aku sering ngomong di konten-kontenku yang datang sama aku interview kan orang-orang bermasalah juga ya. Mereka nih selalu bilang, kenapa gue, kenapa ujiannya sama gue gitu kan. Gue bilang, ya kalau lu bilang why me, kata Tuhan, why not? Oh iya benar. Gitu. Iya ya. Iya Tapi juga. kan dulu memang ya udah banyak cerita bertebaran di mana-mana kan ngerintis semuanya dari Bareng-bareng. awal kan. Ya. Apa sih kesalahannya sebenarnya, Bun? Hah? Kesalahannya tuh apa gitu? Padahal Miss-nya tuh ini ibaratnya di mana mau miss-nya? bikin rumah ya. Sebenarnya bukan kesalahan. Peletakan Apa batunya udah disusun pas. rapi sampai Bukan kesalahan. Itu apa? Takdir. takdir. Oh. Udah takdirnya. Jadi Bunda percaya itu takdir. Iya, kalau nggak gitu nggak mungkin aku ketemu Mas Irwan dong. Oh Cie. iya. Iya, Jadi benar, takdirnya benar. memang harus jalan lewat ke situ gitu dulu. Jadi Iya, walaupun iya, benar, kesannya seperti sakit, tapi kalau kita bisa membaca di 10 tahun ke depan ternyata bahagia, Iya, mestinya benar. kan, oh sakit nih, ya udah, ntar juga 10 tahun bahagia. Ah, Kita kan iya. nggak tahu, Iya, Iya. benar. ya kan gitu loh. Iya, kita kan nggak bisa ngelihat takdir, nggak bisa ngelihat masa depan kita ya. Iya Tapi kan? yang pasti kalau seandainya kita lagi ada problem itu adalah, nah itu juga 6 tahun tuh proses pembelajaran spiritual yang dimana kalau misalnya diajarin ya, bahwa kalau seandainya kita ada masalah, coba kita introspeksi diri, tanyakan pada diri sendiri, Tuhan tuh maunya apa sih ke kita gitu kan? Ada maksud apa sih Tuhan mau ngedidik kita tuh jadi apa gitu kan? Misalnya, oh ternyata gue dulu kurang sabar. Orangnya emosian misalnya, ternyata gue dihantam itu adalah untuk supaya gue lebih sabar, lebih ikhlas, lebih itu doang sih sebenarnya. Sampai punya rasa ikhlas begini, maksudnya sekarang kan aku lihat kayaknya udah benar-benar ikhlas, udah benar-benar rilis. Itu kan butuh gila sih, yang luar biasa banget kan, maksudnya kerja keras yang luar biasa. Maksudnya aku nggak nyangka aja bisa sampai segininya. Ya pokoknya intinya gini, aku pernah kena kata-kata gini, barang gue hilang, barang yang aku cintai hilang, baru barang loh ya. Itu aku marahnya kayak orang sinting dulu kan ya gitu. Terus iPod kan, aku kan pengarang lagu ya, jadi butuh iPod untuk itu gitu. Terus pas hilang, terus aku emosi banget karena udah 10.000 lagu lah di situ dan ngumpulinnya bertahun-tahun, effort lah gitu loh. Pas hilang ngamuk-ngamuk. Ternyata begitu pas hilang cuma dibilang gini sama seorang Habib, baru baru iPod hilang. Kalau nyawamu hilang gimana hari ini? Terus kamu mau ketemu malaikat terus kamu gambar-gambarin tuh malaikat gitu. Terus ya juga ya. Kalau mati gimana ya gitu loh. Nah di situ kayak aku ketampar bahwa oh kita harus segera mengikhlaskan sesuatu yang hilang gitu loh. Tapi emang prosesnya gak gampang ya. Latihannya kan gak gampang. Tapi habis itu latihannya gitu. Apa yang hilang? Oh yaudah deh ntar juga diganti lagi yang lebih daripada yang ada itu sekarang. yang ada di pikirannya sekarang gitu tuh. Jadi karena aku tanya sama Habib kan. Ya, terus gimana Habib kalau misalnya seandainya ada barang yang hilang. Bilang aja. Ya udah ntar ganti lebih sama Allah gitu. Tapi terjadi. Misalnya kehilangan mobil nih. Dicolong mobilnya. Terus yang marah sepupuku. Karena aku udah mulai ngelatih kan untuk kehilangan kan. Pokoknya kehilangan tuh mulai awal tuh adalah kehilangan suami, kehilangan partner kerja, kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah tangga, mulai kehilangan harta benda nih. Satu-satu kan dihilangin nih. Iya. Mulai tuh pas mulai mempelajari itu gini, pas mobilku hilang, diambil lah gitu. Diambil sama orang yang aku kenal lah gitu. Terus aku cuma bilang gini, sepupu kan marah-marah nih. Terus aku cuma bilang gini, udah tenang aja, ntar juga diganti sama Allah lebih daripada harga mobil ini gitu kan. Dan terbukti bulan depannya aku dikasih barang sama orang. Hadiah nih karena aku jadi brand ambassadornya dia. Pas aku iklan dia meledak nih ya kan. Dikasih aku jam tangan. Harganya 3 kali lipat dari harga itu mobil. Ya Allah. Gitu. Aku bilang sama si sepupuku, nih invoice-nya, nih jamnya nih. Lebih kan harga dari mobil yang hilang gitu. Gak bilang gitu. Santai aja. Secara teori memang kayaknya gampang gitu. Ini gampang ya, tapi kalau memang terjadi itu memang feel pertama yang kita rasain tuh wah gitu kayak kena badai gitu, apalagi ya kalau barang sih mungkin penerimaannya mungkin lebih gampang, cepat, lebih gampang, paling butuh waktu beberapa hari, udahlah gitu, udah lupain aja lah gitu. Tapi kalau yang itu kan sesuatu yang makanya tadi butuh 6 tahun untuk recovery hati. Iya, untuk paham maksudnya Tuhan apa gitu. Nggak gampang sih. Iya, kan apalagi kehilangan rumah. Kalau aku menyebutnya bukan kehilangan suami aja ya, tapi kan rumah tangga dengan suami, anak. Ya kalau itu kan anak kan nggak langsung sama bunda kan? Nggak. Ya kan sama Mas Dani dulu kan? Semua hilang. Kayak ceritanya Nabi Ayub lah, dihilangin semuanya gitu. Nggak kebayang. Gitu. Iya sih, jangan dibayangin. Itu kalau bukan orang kuat nih susah. Nggak mungkin jadi kanker. Makanya banyak orang tuh memang
tertarik untuk ya setiap konten yang aku lihat Bunda bundanya? dari jadi narasumbernya kan pasti orang tuh penasaran ke sisi itu Iya, kan. iya. Karena mungkin buat sebagian perempuan tuh nggak kebayang lah kalau misalnya itu terjadi di hidup mereka terus wah kayaknya rasanya kayak mau mati aja. Gitu. Iya. Itu juga 6 tahun udah paham nih ya, paham. Kata Allah gini nih, udah paham, toolsnya udah dapat, udah misalnya gitu ya. Aku uji lagi ya, ceger dulu kecelakaan. Oh iya. Jadi tapi di situ tuh kayak ngepraktekin apa yang sudah aku terima gitu loh. Misalnya keikhlasannya, kepasrahannya, terus kesabarannya itu gila ngawal kasusnya dulu kan 6 bulan di pengadilan tuh kan. Terus harus gimana membesarkan dulu untuk supaya dia tidak down ya kan. Terus kemudian beresin masalah hukumnya sampai beres selesai gitu kan. Oh iya ya, aku juga kelupaan tuh yang dulu. Jadi kayak udah paham ya, udah dikasih lagi ujian ya. Oke, ceger gitu. Tapi di situ lulus lagi gitu loh. Ternyata apa yang kita nggak boleh terlalu takut sama segala sesuatu. Kita harus benar-benar serahin sama Allah kan. Gitu. Ya orang kita datang ke bumi aja nggak bawa apa-apa. Iya. Kalau diambil masa kita marah kan gitu ya logikanya. Kita logikanya kayak gitu. Lo kalau nyawa lo tiba-tiba sekarang diambil sama Tuhan. Detik ini lo langsung mati. Dan lo langsung berubah alam, lo ketemu malaikat. Masa kita mau marah-marah? Iya benar. Masa kita mau noleh ke belakang? Terus kita mau ngapain? Itu sih. Gila ya. Iya sih. Luar biasa. Kita belum nyampe situ sih. Kita belum nyampe situ sih. Kadang-kadang memang menerapkan ilmu ikhlas tuh susah. Mungkin banyak lah orang-orang yang selalu nitipin pesan-pesan kayak gitu ke kita gitu kalau kita lagi kena musibah atau apa. Tapi menertawakan masalah itu ya memang butuh waktu ya buat hati kita ikhlas untuk bisa menerima bahwa ya udah ini emang bagian dari jalan hidup tuh kayak gini. Nah itu ini bagian daripada skenario Tuhan. Jadi ngapain harus pusing? Oh lagi suruh adegan gini nih, udahlah Tuhan kan kekasih kita yang nyuruh. Jadi ya udahlah. Kalau kekasih kita yang nyuruh pasti kita harusnya happy dong. Iya benar. Walaupun adegannya lagi nggak enak nih kan. Lo ambilin ini ke rumah di Bogor jauh ini sampai desa. Oke desa ya. Iya. Oke lah kalau mungkin kalau buat perempuan ya nggak tahu ya aku coba menganalisa sederhana aja, koreksi kalau aku salah. Misalnya bermasalah yang diambil adalah waktu itu diuji masalah rumah tangganya diambil nih, suaminya diambil. Terus begitu suami sama anak kayaknya lebih berat jauh-jauh sama semuanya anak. Dong, semuanya. Karena aku hampir enggak bersamaan ya. Tahun depannya anaknya hilang. Di pokoknya bukan tahun depan 6 bulan lah anaknya udah nggak ada gitu ya. Udah pokoknya disusahin lah gitu. Pokoknya dibikin ribet aja gitu. Tapi kan semua barengan, suami, partner kerja di Ratu ya kan. Terus habis itu baru anak, habis itu rumah, aku harus meninggalkan rumah itu ya kan. Kan semua pekerjaan juga mulai dari nol lagi ya kan. Nah waktu sama anak akhirnya gimana? Sampai ngerajut lagi? Pada saat anak-anak dulu agak dipersusah gitu kan. Misalnya aku ketemu anak-anak di sekolah, terus kemudian anak-anak di homeschoolingin ya kan. Pokoknya dibikin ribet aja gitu. Sampai akhirnya aku gini, ya Allah ini milikmu. Termasuk rumah. Pada saat aku keluar dari rumah, aku cuma ngeliat rumah. Ini rumah baru jadi ya di Pondok Indah ya. Ini rumah bukan punyaku. Ini rumah kan hartanya kan punyamu. Ya udah aku keluar, tolong kuatin. Pokoknya aku mau keluar dari rumah ini bukan punyaku, ini milikmu. Termasuk anak-anak. Aku benar-benar yang anak-anak ini bukan punyaku, ini milikmu. Aku yakin suatu saat dengan jalanmu, dengan caramu, kau akan mengembalikan lagi kepadaku. Gitu. Dan itu akhirnya dengan proses yang natural banget ya Budi? Sangat. Kecelakaan dulu itu yang natural banget. Jadi awalnya gara-gara itu? Iya, turning point-nya di situ. Oh, jadi sebelumnya masih yang agak susah-susah tuh? Ya, kalau sebelumnya kan memang anak-anak masih, ya usianya masih pada kecil-kecil kan? Iya, karena di bawah 12 tahun kan masih... Dan aku kan 6 tahun dipending di pengadilan kan. Gugatannya tuh dibanding-banding terus, jadi belum inkrah terus tuh. Gitu. Nah, jadi gara-gara habis dulu kalau nggak salah waktu itu tinggal sama Bunda langsung ya? Langsung pindah. Iya kan, langsung pindah, baru tuh kakak-kakaknya. Mulai tuh, awal-awal pindah juga aku bingung. Loh, ngapain kamu di sini? Kita udah biasa happy ya, udah biasa sendiri ya. Tiba-tiba, aduh mati aku, anakku pindah ke sini. Aduh, aku nggak bisa kerja kayak dulu lagi dong. Jadi aku nggak bisa gini. Nah tapi akhirnya karena kebetulan Tuhan juga ngaturnya, Tuhan Allah memang jago sih. Karena dulu kecelakaan, jadi mau nggak mau aku harus fokus ke dia gitu loh.
Mau nggak mau kerjaannya aku tinggalin dulu gitu kan. Baru fokus ke dia. Terus dari Dul, dari Al, El kan beda juga sekarang Bunda ya? Enggak, kalau El sekarang di bapaknya, Al juga Al udah sekarang lagi di Paris sih dia. Al di Paris. Jadi yang sekarang sama tinggal Dul. Tinggal Dul yang benar-benar tinggal di rumah. Tapi aku juga jarang juga. Aku cuma 3 hari sama Dul, 3 hari sama Sirwan. Jadi benar mandiri. Udah gede-gede juga soalnya kan. Iya. Nah, kan habis Bunda sudah merasakan kenikmatan nih, anak-anak juga udah balik gitu kan. Habis itu ketemu sama Sirwan butuh waktu berapa lama ya? Dari hidup normal dengan anak-anak nih. Ini lucunya. Jadi aku tuh waktu awal-awal kena ujian, itu aku tuh tanya Al-Qur'an. Ya Allah, berapa lama Engkau hendak mengujiku gitu kan. Aku buka Al-Qur'annya itu, jawabannya Nabi Musa tuh kerja di Syekh Madian 8 tahun, sempurna 10 tahun. Hah? Ini kayak gitu. Dapat vonis hukuman. Kamu bakal ini 8 tahun 10 tahun. Aduh, mati aku. Aduh, tapi kan berjalannya tahun ke tahun tuh kan aku hitungin ini bentar lagi nih, ini bentar lagi nih, ini bentar lagi nih. Tahun ke-8 menjelang tahun ke-8 aku ketemu Mas Irwan. Tahun ke-10 aku nikah. Wow. Oh ya Allah, benar-benar aku merinding loh. Itu aku kayak wow gitu loh. Wow. Sempurna udah gitu. Jadi udah perjalanan hidupnya sempurna lah gitu. Maksudnya mungkin aku udah mulai paham dengan segala sesuatu yang kenapa kehidupan yang terjadi. Ya kan, dulu kan sebelum masalah-masalah itu sama Mas Dhani udah hidup yang sempurna gitu kan, punya suami, punya anak. Menurut kacamata manusia. Oh iya, menurut kacamata orang itu kan, oh ini udah enak nih, udah bahagia. Terus kan ada masalah panjang. Terus sekarang mengalami kesempurnaan hidup lagi nih dengan Sirwan dan anak-anak. Iya. Sempurna secara spiritual juga sih. Kalau zaman dulu mungkin nggak nyari Tuhan dulu. Sekarang mungkin lebih nyari Tuhan gitu. Iya, lebih dewasa lah ya akhirnya semuanya ya. Itu dia tuh. Dari tadi kan menyebut nama Allah dalam perjalanan semua skenario hidupnya Bunda. Apakah dulu sebelumnya Bunda juga ya maksudnya cuek-cuek bebek gitu? Banget. Dulu makanya perjalanan hidup yang pertama yang lu bilang kesempurnaan pertama itu menurut kacamata manusia. Kayaknya kita udah sempurna-sempurna aja. Kata Allah, enggak, kamu belum mengenalku banget kok gitu loh. Dijeger. Supaya apa? Supaya aku kenal dia gitu kan, supaya mencari gitu kan. Tubuh. Tubuh. Wow. Baru semalam di WhatsApp sama dia. Coba ceritakan, WhatsApp ceritakan. Jadi kita berdua ini memang secara perjalanan spiritual agak berbeda. Kalau dia mungkin ngebut lah gitu. Kalau aku lebih seneng santai. Terus apapun yang terjadi di rumah ini tuh gue nganggapnya itu ini emang rezeki lu punya orang dalam di sono gitu. Kayaknya kenal deket banget. Apa yang diminta hari ini besok diwujudin. Contoh misalnya ya hal sederhana lah, hal sederhana yang sering kelihatan mata dan sering jadi pembahasan. Misalnya kita pagi-pagi olahraga nih, naik sepeda yang dalam waktu dekat ini. Terus tiba-tiba dia ngelihat ada ibu-ibu jualan pisang. Bu, nih buat sarapan apa segala macam. Pokoknya dia enteng lah tangannya untuk buang itu. Itu yang membuat dia cepat terkabul doanya. Nah, terus habis itu dia baru ngucap lagi ini nih perlu buat ini apa segala macam. Gak lama langsung di. Siangnya aku pulang dengan tubuh. Dia tubuh gitu-gitu. Percaya nggak percaya. Itu karena sedekahnya. Sedekah. Ya terus aku bilang sama dia kan. Kan aku suruh cerita. Aku punya orang dalam, gue minta dari dulu nggak dikasih. Liburan yuk, aku baru dapet ini lagi nih. Aku bilang gitu. Aku yang traktir semuanya. Wah orang dalam kata apa? Wah enak nih yang punya orang dalam kata gitu. Terus aku ngomong gini. Ada titip pesan nih dari orang dalam. Mau aku bilang gitu. Suaminya sering-sering nyapa dong. Aku gitu. Jangan sombong-sombong banget nyapa dong. Nyapa orang dalam. Terus dianya haduh gitu-gitu. Nggak perlu 5 waktu. Aku gituin kan. Sekali 2 kali ya. Yang penting nyapa dulu. Terus dia malah gitu doang. Emang nih sering sih aku dengar kesaksian orang ya yang ya kayak Bunda gini lah. Tapi versinya berbeda-beda. Ada yang usahanya udah gede tiba-tiba hilang. Ada yang misalnya dia ditipu sama banyak orang. Sering dengar kesaksian gitu. Tapi akhirnya orang itu menemukan sebuah keikhlasan. Kadang-kadang takut juga sih mikirnya. Nah, kita sebagai manusia harusnya takut dengan hal-hal kayak gitu nggak yang terjadi? Takut apa tuh? Mengkhawatirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Karena apa yang kita khawatirkan, kalau kita tahu bahwa kita tuh mempunyai nggak mau ada Mas Irwan di konten. Ya dia awal-awalnya keberatan kan, lama-lama tetap kecolong-colongin. Jalan kemarin yang berusaha baik tuh ada problem-problem dengan anak-anak lah gitu. Yang aku agak sedikit kecewa gitu karena kok kenapa anak-anak dibeginikan gitu kan.